Hebat banget, bela orang yang sudah dituduhnya luar biasa. Apa yang menjadi latar belakang? Baik, Pak Gubernur, terima kasih. Jadi saya tuh Pak Gubernur pada saat kejadian ditemukan mayat, saya lagi fokus nangani kasus pembunuhan oknum polisi terhadap pacarnya itu. Saya datangin, kan saya datangin keluarga. Ya, ke rumah. Yang nangkapnya kan satuan serse ini juga dia. Ya, kan? terima kasih. Jadi lagi fokus. Jadi ketika ada ditemukan mayat, saya lagi fokus karena ini mengawal. Mohon maaf ya, ini oknum. Kalau mengawal ya sama yang kuat, dibantu dengan netizen juga ya. Ini saya khawatir kan, asal aja nanti kan. Akhirnya saya kawal aja juga fokus. Ditemukan mayat ya sudah. 10 hari kemudian ditangkap. Oh ya sudah, bagus ya, apresiasi kan. Oke teman-temanku, pagi ini saya melanjutkan untuk melihat ini karena baru tayang ya 4 jam yang lalu, maka saya juga mereaction ya. Apapun keterangannya itu kan sudah keterangannya mereka, bukan keterangan saya. Jadi saya hanya mereaction. Teman-teman mau nonton atau tidak enggak masalah ya. Yang penting saya mereaction dulu ini langsung. Iya, enggak bikin apa. Nah, begitu sidang. Saya sidang lagi di Jakarta ya, sidang 2 orang itu Irin sama Prio. Saya di Jakarta, bisa ditelepon sama wartawan. Mas, ini kok sidang muncul pelaku baru. Terus yang duanya terlibat tidak? Saya bilang. Kalau Prio mengaku terlibat membunuh, menguburkan, tapi dia tidak membunuh. Nah, kalau Ririn tidak terlibat, tidak tahu lagi keluar sama Joko. Lalu pelakunya siapa? Waktu itu Ahmad Yani katanya. Waktu itu mah bukan aman ya Bu. Ahmad Yani katanya. Kemudian Yoga, Hadi, dia belum Hadi, Joko. Hadi mana kan yang di kasus Vina itu? Di Saputra itu, ingat. Saya bilang kok bisa begitu. Ya, terus kata dia, Mas minta statement dong. Kalau keadaan seperti itu tuh bagaimana? Oh saya belum bisa. Kan belum tentu benar tuh Prio ngomong. Jadi nanti aja kalau saya pulang Indramayu kita ngobrol dulu. Nah, akhirnya setelah saya pulang datang tuh wartawan, diperdengarkan rekamannya. Oh iya, saya bilang kata saat Prio membacakan kronologis yang sebenarnya dengan menyebut 4 pelaku lain kan, Ahmad Yani yang punya utang sama Budi, ya Budi yang punya utang sama Yani kan, yang punya masalah dengan Budi, kemudian Hadi yang mengeksekusi Budi, kemudian Yoga yang mengeksekusi Sahroni, Ois dan 2 anaknya. Nah, sementara Joko ini menguburkan bersama Prio. Itu menurut keterangan Prio. Oke, saya bilang begini, kalau begitu saya juga belum bisa memberikan statement. Nanti saya akan ke lapas dulu, minta izin sama Kalapas. Akhirnya saya datang ke lapas bersama beberapa wartawan itu. Lalu setelah nyampe sana, saya jelaskan pas itu ingin memberikan statement sebelum. Cuma jangan sampai saya salah. Kan? Saya boleh nggak saya bilang izin ketemu. Akhirnya saya ketemu dengan Prio sama Rini di ruang khusus. Saya tanya, apa yang disampaikan di pengadilan itu benar tidak? Benar Pak. Berani sumpah Prio. Jadi yang menjelaskan proses pembunuhan itu memang Prio. Kalau Ririn tidak tahu. Bahkan ketika saya tanya Ririn, ya, saya kan tidak tahu nih Pak, karena proses ini yang tahu pembunuh siapa. Tapi selalu yang jawab Prio kalau pembunuhan. Aktif dia menjawab. Sampai dia bilang sumpah. Sampai saya agak tegas, ya. Kamu ini yang benar. Saya ingin melihat kamu ini terlibat atau tidak. Kan gitu. Terus kata dia, benar Pak, memang kejadiannya begitu. Oke, apa buktinya? Kalau dalam pembunuhan ini ada 4 orang yang tadi disebutkan. Kalau Prio mengatakan kalau bukti itu Pak nggak ada, dibawa sama Hadi semua Palu. Kalaupun dicari juga nggak bakal ada. Nah, tapi kalau Ririn, kalau amannya ini Pak ada, alamatnya di Penganjang. Nah itu paman saya walaupun sudah cerai sama bibi saya kan. Oh oke, saya bilang gini. Saya juga dapat informasi dari wartawan ada CCTV itu. CCTV itu jam 5 ya, jam 5 pagi itu ada. Nah, sempat saya tunjukkan tuh Pak, karena izin membawa handphone ya untuk menunjukkan ini siapa. Itu Joko Pak, kata beliau. Yang benar saya bilang. Iya, dari mana kamu mengatakan ini Joko? Ini jam 5.01. Apa yang kamu ingat? Jadi jam 5.01 itu Pak, setelah saya ngambil sampul, itu kemudian Joko itu keluar tanpa pamit.
Lalu pulang lagi, balik lagi, itu saya tanya, "Bang, dari mana?" "Ini habis beli rokok di warung Madura." "Terus berapa rokoknya?" "Sebenarnya ada 2 bungkus." "Terus sama apa sih?" "Sama kopi." Saya untuk ngecek ya ke gubernur, saya ingat dia, benernya ini orang. "Kopi apa?" "Kopi merek Golda." Saya juga nggak tahu merek Golda itu ada atau tidak kan. Nah, cuma setelah saya cek kan ternyata ada kopi saya. Dia ingat, "Oh, itu yang dimaksud kamu itu Joko karena waktu itu ingat beli rokok." "Iya, Pak." "Oke." Lalu pada saat penyidikan pasti ini ditunjukkan kepada kamu. "Ini siapa CCTV ini?" Kamu jawab, "Siapa?" "Joko." Terus apa respon penyidik? "Saya digebukin. Malah jangan bawa-bawa orang. Udah kamu akui saja." Nah, jadi saya melihatnya nih, Pak Gubernur. Saya melihatnya mereka ini jujur, kemudian mampu menjelaskan ada bukti CCTV yang saintifik, yang bukan trio, yang bukan Ririn. Kalau dari ceritanya masih sama ya teman-teman ya. Ini namanya konsisten ya. Siapa namanya, Tony ini menceritakan apa yang diceritakan oleh Ririn dan Priyo ya. Ini di depan KDM ya teman-teman, di depan KDM. Nah, main-main loh ini di depan KDM. Tetapi berarti ada orang lain di dalam rumah tersebut. Itu yang membuat saya kemudian menyelidiki lagi. Nah, kemudian kalau Amannya ini juga meskipun orangnya nggak ada, tetapi ini sosoknya ini ada, orang maksudnya ada alamatnya, ada mantan istrinya. Kalau Joko ada nggak? Nggak tahu dia. Hardi ada alamatnya. Hardi nggak ada alamatnya. Terus satu lagi, Yoga. berarti yang jelas ada alamatnya adalah hanya Aman Yani. Ya, nah dalam dan 4 yang dituduh itu, Iya. yang dianggap terlibat versinya Ririn, versi Priyo. versi Priyo. Iya, kalau Ririn itu tidak tahu Hadi, tidak tahu Yoga. Kalau Ririn itu tahunya itu Amannya ini sama Joko. Oh. Nah, silakan. Tapi Jokonya nggak ada. Joko nggak ada, tidak tahu dia. Jadi yang ada hanya Yani. Yani. Ada orangnya, ada alamatnya, ada statusnya ya. Betul. Joko hanya terekam di dalam CCTV itu. Dan CCTV itu bisa dilihat dari postur tubuh, bukan Ririn, bukan Priyo. Ya. Disampaikan juga pernah tuh di persidangan, ya, saat Priyo menjadi saksi untuk terdakwa Ririn. Memang bukan Ririn, bukan Priyo, tapi sidang terakhir Priyo akui. Tetap saja kan posturnya berbeda. Intinya ini yang masih menyisakan adalah ada bukti saintifik CCTV, di mana CCTV itu bukan Ririn, bukan Priyo yang masuk jam 5 itu, tetapi ini dugaan pelaku lain. Inilah yang harus digali, Pak Gubernur. Nah, dari sisi aspek personal, siapa yang lebih pintar? Priyo apa Ririn? Priyo. Oh, yang lebih pintar. Iya, Ririn itu susah ngomongnya tuh. Ririn susah ngomong. Iya, Priyo tuh di persidangan lagi jadi saksi itu dia jelas tentang dalam menyampaikan kepada saya aja, saya ada rekamannya pada saat masuk itu, ya. Itu jelas. Ini Ririn yang disetting oleh Priyo yang disetting oleh Ririn. Menurut tidak tahu, Pak Gubernur kalau soal kan ini para pemain ini. saya tidak bisa menilai apakah mereka itu settingan atau tidak. Artinya gini loh, maksud saya di antara kedua orang ini kan bisa jadi asalnya kerjasama. Awalnya kerjasama ketika melakukan kejahatan. Ya. Tadi dibilang dari sisi profil sosok, mana yang lebih pintar? Ini siapa namanya, Tony RM menyebut bahwa yang lebih pintar Priyo katanya. Dibuktikan dalam pembicaraan pada saat sidang. Ini faktanya nih, ya. Kalau Ririn katanya susah bicara, ya itu penilaian. Kita lanjut. Ketika memasuki peradilan, bisa aja satu ingin bersama-sama, dua ingin saling menyelamatkan diri. Mana yang kira-kira punya otak untuk bisa, kalau misalnya Priyo dianggap harang akhirnya kan, kalau hari ini kan sudah dianggap ngarang dalam pandangan Pak pengacara kan, Pak Tony kan, dianggap ngarang dong sekarang. Iya, kalau saya tetap masih percaya cerita Priyo yang versi sekarang. pertama. Bukan. Dalam pandangan sebagai pengacaranya Ririn, pernyataan Priyo yang awal dianggap benar. Ya, yang menyebut 4 pelaku. Saya percaya menyebut 4 pelaku. Ya, karena ada CCTV. Tetapi pernyataan yang sekarang, yang hanya pelakunya 2 orang itu dianggap ngarang.
saya melihatnya dia ada tekanan ya. Kalau dibilang yang ngarang bos bisa kan kalimatnya, atau tidak sesuai lah, tidak sesuai fakta. Atau melakukan imajinasi lain gitu. Ya, tepat. Untuk tidak bicara hal yang sebenarnya. Ya, Gitu. Nah, kemudian kalau lihat kronologis, kan metodologinya hampir sama nih. Diambil KTP, diambil HP, kemudian WA via HP Budi kan gitu. Iya. WA ke Evan kan pakai Iya. HP Budi suruh dari mobil. Metodologinya ketika ditelepon balik nggak mau ngangkat, Iya. OPA aja. Kok sama metodologinya dengan pencairan uang Pak Khotib dengan ini, dengan Pak Khotib dengan Ririn? ya. Begini, yang pertama ada dua berarti. Ini cocok logi Pak, Iya. bukan penyidik. Iya. Kok metodologi yang dilakukan terhadap pembunuhan terhadap Budi menggunakan HP, kemudian meminta Evan gak di mobil, tapi via WA ketika ditelepon balik tidak diangkat. Metodologinya hampir sama ketika dia meminta Pak Khotib menjadi kuasa dari Ahmad Yani untuk mencarikan uang, kan modelnya hampir sama nih Pak. Ya, begini, Pak Gubernur. Ada dua hal ya. Pertama, yang kronologis awal dulu. Jadi, Ririn itu datang ke rumah Budi karena diminta oleh Budi, sebelumnya ketemu jam 7 jam 8-an, ya, diminta oleh Budi. Jadi habis pulang dari rumah ibunya Ririn, Ibu Mastini di Poman. Itu jaraknya itu tidak jauh ya. Begitu pulang sama Prio di Boncengan, lewat depan rumahnya Budi. Nah, di depan kios ada Budi. Masih cerita yang sama ya teman-teman ya. Mr. Z belum ngantuk. Tadinya ngantuk, sekarang enggak. Mau dengar dulu supaya bisa memberikan penjelasan. Ini yang klakson, nah, karena sama-sama dulu bekerja di outsourcing BJB itu. Nah, klakson, tin. Nah, lalu Budi bilang, Ririn, sini. Nah, balik lagi. Itu kata Ririn. Kata Ririn dan kata Prio dua-duanya. Iya, pada saat saya ke lapas pertama kali. Iya. Nah, lalu ada Pak Bud. Nah, kata si Budi, Rin, kamu nanti jam 10, jam 11 kemari. Pak Ahmad Yani mau kemari, mau nagih utang. Nah, akhirnya Ririn, ya sudah insya Allah pulang. Tapi kalau Prio sebelumnya, ya, tanggal 28. Nah, tanggal 24 Agustus yang mundur sebelumnya, itu Ririn itu ditelepon oleh Pak Ahmad Yani, ketemu di Kulsim. Sama Prio datang, ditawari kerjaan proyek. Nah, di situ juga Ririn nagih utang, uang saya di mana? Ya udah, nanti kalau udah ada proyek ini, nanti kalau berhasil, saya bisa bayar utang kamu. Nah ini masih sama persis ya teman-teman ya, masih konsisten ya. Namanya juga cerita orang ya, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ini disampaikan lagi di depan KDM. Ini depan KDM betul teman-teman. Karena Ririn ketika ditelepon itu nanyain uang saya mana ke Ahmad Yani, karirnya udah nyairin dana pensiun. Ya, ini kan saya mau menceritakan versi Ririn dulu nih. Oh, versi Ririn. Iya. Mungkin tagihan uangnya banyak kan bisa aja kan? Iya, jadi ya Ririn mengatakan seperti itu. Nah, kemudian Pak Ahmadnya jawab seperti itu. Nanti kalau ada proyek beres, nanti saya bisa bayar. Nah, kemudian Ririn disuruh beli pecel Lamongan ke. Pokoknya ini kata Ririn ya? Iya, ini kata Ririn, menurut Ririn. Nah, lalu di situ ada Prio dengan Ahmad Yani. Prio ditawari, Prio kamu kerja belum? Belum, Pak Aman, mau nggak nagih utang? Ya, terus kata Prio, mau, saya pernah kerja di Buana Kredit. Ya, nah gitu. Sudah, kalau mau, saya kasih kamu ini handphone buat komunikasi dan uang 1 juta. Tapi jangan kasih tahu Ririn. Nah, udah, saya bilang ditanya apa, dikasih tahu belum target yang ditagih itu siapa? Belum. Nah, itu Pak Maneni ya? Iya. Nah, kemudian Ririn datang kembali membawa pecel bebek ya, Lamongan itu. Nah, 4 itu ya, 4 bungkus ya. Lalu kemudian si Pak Ahmad Yani ngambil 2 bungkus, yang 2 bungkusnya silakan buat Rio sama Ririn. Lalu pulanglah. Naik mobil Pajero, di dalamnya itu menurut Ririn ada perempuan berkerudung. Pajero yang hitam itu? Pajero hitam. Yang KT itu? Ririn tidak menyebut si KT ya. Tapi kalau yang di ini kan nomornya KT kan? Iya, kalau itu Ega yang ngomong. Nomornya gimana Pajero? Ini Pak Gubernur, kan kalau misalkan lewat rumah aku itu ngelewatin rumah nenek dari papa kan. Jadi gang 10 dulu baru gang 11. Tadinya ini kan hanya dugaan saya. Tadinya saya nggak berpikir kayak ada hubungannya gitu. Jadi kayak aku kan ngobrol sama suami kayak, yang itu mobil siapa ya? Maksudnya di Penganjang yang daerah kan terbilangnya itu mobil mewah kan Pak, jarang yang punya kan.
Terus itu mobil siapa ya gitu. Tadi nggak ada curiga. Pernah beberapa kali lihat tuh Pak. Pokoknya mobil itu diasumsikan Iya. itu sebagai mobilnya papa. Iya, karena ada korelasinya. Jadi sebelum papa pensiun dini yang bilang Innova itu dijual, punya cita-cita sama mama tuh mobil impiannya yang gede-gede gitu, antara Fortuner sama Pajero. Nah berarti kan pas aku lihat video Pak Tony, kok cocok logi gitu. Cuma Cocok logi. Ini cocok logi. Cita-citanya Pajero atau Fortuner dicerita dengan Tony ceritanya terkait dengan Pajero. Ya udah cocok logi. itu kan baru dugaan tuh Pak. Nanti kita cari mobil. Iya. Apa gampang. Boleh. Iya Mbak, terima kasih. Ya, lanjut Pak Gubernur. Ya, jadi menurut Ririn naik mobil Pajero ya ada perempuan itu yang Ririn menduga istri barunya kan udah cerai kan. Jadi Boleh lah, boleh. Nah, pulang lah udah. Ririn juga pulang, dimakan di rumah dua betulnya itu. Udah cerai Bu. 22 hari kemudian, 26 Agustus 2025, Aman Yani telepon ke handphone yang dikasih inventaris itu, Pak Gubernur. Iya, iya. Prio, kamu punya palu nggak? Punya. Paman buat apa sih? Buat nakut-nakutin. Ini kata Ririn ya? Kata Prio. Kata Iya. Jadi kalau kata Prio dan kata Ririn tadi ketemu di Kulcim. Nah, kalau ini Prio yang ditelepon. Oke. Ya. Ini cerita Prio. Nah, ada Pak Aman. Buat apa sih? Buat Yang nakut-nakutin. cerita ini kemudian dicabut lagi di pengadilan. Iya. Nah, ada. Buat apa Bang? Buat nakut-nakutin kalau Nabi aja. Yang besar apa yang kecil? Yang besar aja. Ya sudah. Akhirnya nanti ada yang ngambil kan. Akhirnya Prio masukin di tas. Nongol kepanjangan, Ya. pegangnya. Ngabari lagi ke Pak Aman, kata Prio. Kepanjangan. Ya sudah kamu ke tukang las. Cari kan. Akhirnya Prio ke tukang las namanya Anton Sudanto. Udah diperiksa juga tuh Anton Sudanto di pengadilan mengenai motong dagang palu itu. Nah, setelah dipotong, kemudian nelpon Aman Yani, ini sudah ketemu di mana? Kata Aman Yani ketemu di Dayung, di Bojong Sari itu. Nah, akhirnya datang ke situ. Nah, lalu telepon lagi. Ya sudah Sherlock. Tidak lama datang. Dua orang ngambil, ternyata bukan Aman Yani. Belakangan diketahui namanya Hadi sama Joko. Ya, berarti baru ada tiga nih Aman Yani, Hadi, Joko kan. Nah, sudah pulang. 28 Agustus 2025, Ririn sama Prio tadi nyambung ke situ. Main ke rumahnya Ibu Mastini, ibunya Ririn, berdua pulang tadi lewat rumah Budi. Nah, lalu kemudian di kiosnya Budi itu tadi Budi Ririn ngelakson, Budi manggil, puter balik, lalu ada Pak Bud. Nah kata Budi nanti malam jam 10 jam 11 kemari ya, soalnya ada Pak Aman mau datang kemari mau nagih utang. Nah, ini ceritanya masih konsisten. Itu cerita daripada mereka itu disambungkan kepada KDN Monolo. Nah, saya tanya sama Prio, kamu dikasih tahu belum target yang ditagih itu siapa? Belum Pak. Ya. Sampai Budi ngomong, ada ngomong Aman Yani gitu. Jadi ya kamu juga disuruh nagih utang oleh Aman Yani. Budi ngomong ada Aman Yani mau datang mau nagih utang. Udah nyangka belum? Kalau nyangka sih iya Pak, cuma kan saya belum ditugasi untuk nagih utang ke Budi. Akhirnya udah pulang. Jam setengah 11, Prio sama Ririn naik motornya Sela istrinya datang lagi tuh ke rumah Budi sesuai pesanan Budi. Jadi Ririn datang atas permintaan Budi, Prio datang ini atas tugasnya Aman Yani nagih utang. Karena saat datang Prio mau di perjalanan, Prio SMWA ke Aman Yani, Pak saya mau ke rumah Budi sama Ririn diminta oleh Budi. Lalu Aman Yani bilang, ya udah gitu aja. Nah udah nyampe di rumahnya Budi, di dalam rumah Budi sudah ada Aman Yani sama yang namanya Joko. Nah, lalu di situ ngobrol-ngobrol, kemudian Joko keluar mau ke asrama penganjang. Lalu Aman Yani nyuruh Ririn, kamu temenin Joko sana ke asrama penganjang susul. Ririn tuh Pak Gubernur sempat nolak karena tidak akan nyangka terjadi pembunuhan, sehingga dia ngomong gini sama Prio aja keluarnya. Tapi kata Aman Yani sudah sama kamu aja. Dalam hal itu kalau Aman Yani punya niat pembunuhan berarti masih sayang sama Ririn agar tidak tahu pembunuhannya gitu. Akhirnya karena diminta sama Aman Yani, Ririn akhirnya keluar sama Joko. Nah sebenarnya prosesnya panjang tapi singkat aja ya. Nah kemudian kata Prio, ini Prio ya, setelah Ririn pergi berarti Prio yang tahu. Kata Prio,
Aman Yani sudah nagih utang 120 juta kepada Budi. Kalimatnya sampai saya tanya untuk mengingat ini benar atau tidak. Bagaimana saya bilang kalimatnya? Nagih 120 jutanya, kemudian Budi mengatakan tidak ada Utang habis. apa itu 120 juta? Utang itu sebenarnya awalnya 150 juta menurut Ririn. Bulan Mei 2025, 3 bulan sebelum kejadian, Ririn ditelepon Aman Yani, Rin, batu resiraka, gue utang kita. Teman kamu tuh, teman kerja di outsourcing BJB itu, jadi sama-sama satu outsourcing itu. Batu resiraka, gue utang kita, teman kamu tuh punya utang ke saya. Ayo tagih kamu bantu. Akhirnya Ririn kita ketemu di rumah Budi kata Aman Yani. Datanglah 3 bulan Mei itu ke rumah Budi. Nyampe rumah Budi, Aman Yani belum datang. Ngobrol sama istrinya, mana Budinya? Budi ada di Sarangwalet. Masuk aja masuk. Lalu Ririn ngomong ada Pak Aman Yani. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma gitu. Oh ya udah ke ruang tamu. Di ruang tamu Aman Yani datang. Langsung Budi ngambilin uang 30 juta. Diserahkan kepada Aman Yani. Nah, lalu Ririn balik. Ini juga terungkap Pak Gubernur di persidangan. Lalu karena udah beres walaupun 30 juta, Ririn balik. Dan itu Ririn dikasih 400.000 sebagai upah nemenin. Nah, udah setelah itu apa Rin yang terjadi? Ya saya nggak tahu lagi kan pulangnya jam berapa. Udah. Nah, jadi sisa 120 juta. Nah, Ririn pada saat dikasih 30 juta itu, Ririn mendengar Aman Yani kan bilang gini, cuma 150 juta aja kok, bayar 30 dulu kan gitu. Tapi waktu itu usahanya lagi nggak bagus. Nah, jadi 150 juta dibayar 30 juta saksinya Ririn. Nah, sehingga kembali lagi ke malam mau kejadian, tinggal 120 juta itulah yang ditagih oleh Aman Yani kepada Budi. Karena sudah bayar 30 pemerintah. Ya kalau kita dengarkan sih, ya begitulah. Intinya masih konsisten lah, masih konsisten. Benar atau tidak itu bukan urusan saya ya. Ditagih lagi 120. Ya, nih udah keluar dari nama Joko nih ya. Nah, kemudian lagi ditagih datang tuh 2 orang, Hadi sama Yoga. Nah, Hadi sama Yoga ini menurut Prio, Hadi membawa tas yang Prio kasih ketemu di gayung isinya palu. Yoga juga membawa tas yang menurut Prio itu palu juga. Saya bilang dari mana Prio kalau Yoga itu tas membawa palu dua-duanya. Ya nanti Yoga itu kan mengeksekusi itu pakai palu tersendiri. Oh jadi masing-masing. Iya, nah Maaf sekarang ini, Budi dieksekusi oleh siapa? oleh Hadi. Oleh Hadi menurut Prio. Ois itu oleh Yoga. Pak Sahroni oleh Yoga. oleh Yoga. Terus kemudian anaknya yang besar Anaknya yang ratu oleh Yoga. oleh Yoga. Karena di kamar Ois. Kemudian ininya yang terakhir yang bayi. Yang bayi itu oleh Yoga. Tadinya sempat disusuin sama Prio. Berarti Prio dengan Ririn tidak ada yang bunuh dong? Prio sama Ririn jelas keluar. Prio yang di situ juga tidak membunuh, cuma dia mengumpulkan jenazah. Iya pernah diikat kakinya itu disuruh Aman Yani. Nah, nanti saya jelaskan singkat lah ya. Nah, Jelasinnya nanti di pengadilan. jadi pada saat Hadi sama Yoga datang, posisinya begini Pak Gubernur sampai dijelaskan. Budi di sini, Prio duduk di sini, Aman Yani di sini, di situ pintu geser. Yoga datang di sini, Pak Gubernur berdiri. Hadi di sini, persis ini meja. Kata Aman Yani, saya nggak mau, kan di saya ketipu, uang itu nggak ada. Kata Aman Yani, ketipu urusan kamu, gue balikin uang saya. Iya, tapi kan nggak ada. Yoga langsung ngomong, kalimatnya sampai beringat. Bud, kamu tuh tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu-bantu, sekarang ditagih ngomongnya nggak ada terus. Yoga ngomong begitu, Hadi langsung membawa palu Pak Gubernur ke situ, sampai Prio memperagakan kakinya ngasih jalan buat Hadi. Hadi berada di tengah, Budi lagi fokus sama Aman Yani. Keluarin palu, dihantam belakangnya. Berapa kali yo? Saya bilang 3-4 kali. Langsung tersungkur, langsung mati enggak. Kemudian kan kena meja kedua-dua ke sini di bawah. Lalu Prio suruh megangin kaki. Lalu Prio juga suruh ngambilin tambang warna biru di garasi. Dan ada katanya lagi diikat. Pak Sahroni dari kamar belakang datang lewat pintu geser, melihat Budi terkapar, minta tolong, teriak tolong. Ini masih konsisten ceritanya.
Tapi benar atau tidaknya, lagi-lagi itu bukan urusan saya, ceritanya masih konsisten. Dikejar sama si Yoga yang masih utuh, masih belum apa-apa. Dia sama Yoga. Prio tidak tahu tuh sama Hardi. Lalu oleh Amanyani disuruh ngikut ke sana. Begitu masuk kamarnya Sahroni udah terkapar, tapi Prio masih melihat, masih memukuli. Sudah. Kemudian teriaklah Eis. Nah ini masuk akal nih, karena orang membunuh kelihatannya mau ketahuan, karena dibunuh lagi. Khawatir tetangga dengar daripada dakwaan jaksa yang tidak ada pemicu sehingga hilaf gitu. Nih, masuk ke sini, masuk sini pukul, masuk sini pukul kan gitu kalau dakwaan jaksa ya. Nah, Eis teriak, masuklah si Yoga. Berhadapan, tolong dihantam lagi Eis. Setelah dihantam kemudian anaknya ini bangun nangis yang ratu, dihantam lagi. Nah kemudian yang bayi itu diambil sama Prio, diambil sama Prio. Kemudian Prio dikasih ke Amanyani, Prio suruh ngambilin botol susu yang tersisa, ya, itu mau disusuin. Terus, yuk saya ini bahkan tinggal sedikit, saya tambahin aja air katanya. Setelah saya tambahin air, bayi dikasihin lagi sama Amanyani ke saya, susuin. Tapi masih nangis terus. Yoga ngomong, kamu bisa nggak sih diemin bayi? Diambil lagi sama si Yoga bayi itu, dibawa ke kamar mandi, dilelepin oleh Yoga. Apanya dulu yang dilelepin? Dicengking kan saya bilang kan? Atau kaki-kaki dulu nggak dilelepin oleh Yoga? Kamu menyaksikan. Oh, lalu setelah itu saya disuruh semua ini narikin jenazah yang dari depan digotong pakai terpal dibawa ke tempat mesin cuci, yang dari kamar Sahroni dibawa ke mesin cuci, yang dari kamar Is sama Ratu dibawa, termasuk yang di kamar mandi si Bella bayi. Ya. Tapi di situ kemudian Amanyani, menurut Prio ya, Prio melihat Amanyani masuk ke kamarnya Ois. Ya. Kemudian mereka berkumpul nih, bertiga, Hadi, Yoga, Prio di ruang tamu. Nah, kemudian Hadi mengenalkan kalau Hadi pernah ketemu ngambil palu di Dayung. Hadi ngomong, yo ini Yoga, kata Prio. Kata Hadi, bilang ke Prio. Udah, nggak lama Amanyani datang, kumpul di ruang tamu. Kemudian Prio, kamu harus bisa jaga rahasia ini. Nanti saya kasih 100 juta. Oh, ada 100 juta itu di sini. Iya, buka tabir. Iya, buat buka tabir. Oh, ada 100 juta di sini. Kata Amanyani. Lalu Prio dikasih uang 8 juta sama emas, gelang dan antik. Handphone yang buat inventaris tadi diambil lagi. Hebat tuh Amanyani, diambil lagi sama Amanyani. Kemudian Amanyani, Hadi dan Yoga pergi. Nah, setelah pergi sudah Prio sendirian di situ. Kemudian tidak lama, singkat cerita, Joko sama Ririn datang. Oh, ini baru datang nih. Kalau versi ini ya, lagi ya. Versi ini. Versi Ririn. Versi Ririn sama Prio nih. Andi Ranyol. Pengen nambahin apa Andi? Datang. Ririn nanya ke Prio, kok sepi, Budi mana? Prio nutupi. Karena tadi sudah dijanjiin uang 100 juta tadi kan. Orang baru nggak tahu gitu kan. Nah, Joko langsung nyamber. Budi WA saya lagi pergi sama Amanyani, ada urusan bisnis. Nah kalau istrinya itu sakit muntah darah. Jawaban Joko, menurut Prio kan, jawaban Joko, muntah darah bersama 2 anaknya itu dibawa sama Pak Sahroni menginap di rumahnya saudaranya Pak Sahroni. Oh. Ya kalau begitu rumah siapa yang nungguin, kata Ririn. Kan saya saudaranya. Oh ya udah bang, ya kalau orang saudaranya saya pulang. Ririn. Kata Budi, saya suruh nungguin, kamu nemenin saya di sini. Ya sudah, makanya dia nemenin. Tapi dia itu tidak percaya begitu saja, Pak Gubernur. Ririn WA Amanyani, Om, ingin di artinya Om di mana? Om di mana? Berapa kali Rin kamu WA? Ada Pak, sampai 6 kali, tapi checklist 1. Karena sebelumnya kan ada waktu Ririn pergi, balik lagi udah nggak ada. Nah, kemudian ke Budi, Bud, bahasa Indramayu, Bud, ingin di Bud di mana?
Put, sebenarnya si anaknya yang Put, sebenarnya kamu ada di mana? Sempet checklist 2, tapi tidak dibalas. Nah, ini masih versi ya, laki-laki versi teman-teman. Jangan nyalain saya. Saya itu hanya mendengarkan ini, kemudian tak analisa dulu. Ditelepon nggak diangkat. Jadi Ririn ini di sisi lain ada tidak percaya sama Joko, tapi di sisi lain juga ini nggak diangkat-angkat, susah kan? Akhirnya dia Tuh, ada Joko tuh. tetap di situ sampai kurang lebih jam 3-an. Lalu Ririn nanya kepada Joko, Bang, ada autan tidak? Nggak ada katanya. Udah kamu ambil aja, ada juga semprotan nyamuk di ruang tengah. Jadi Ririn karena dia ngaku saudaranya Budi, Ririn percaya. Akhirnya Ririn pergi ke ruang tengah melewati pintu geser. Ambillah botolnya semprotan nyamuk merek Pape. Kata Ririn itu ada banyak, bukan kuning aja yang disita polisi, itu ada hijau, ada hitam. Tapi Ririn pilihin, itulah yang ada isinya. Ke ruang tamu Ririn semprotin, lalu Ririn taruh lagi tuh ke sana. Enggak nyangka kan Pak dia kalau akhirnya sidik jari itu nempel dijadikan tertuduh. Begitu. Jadi adanya sidik jari itu itulah prosesnya. Ada setelah kejadian. Oh, gitu ya. Duh. Lanjut lagi. Sebenarnya yang akan menjelaskan mengenai sidik jari yang waktu itu Prio. Makanya saya berkali-kali kan waktu itu minta Prio untuk dihadirkan. Nah, nggak tahu ya setelah dihadirkan berubah namanya. Nah, itu jadi. Nah, kemudian di persidangan ini karena keterangan Ririn seperti itu, saya hadang di handphonenya untuk membuktikan omongannya Ririn bener nggak? Kan itu. Ternyata begitu handphone dihadirkan, WA-nya Pak Gubernur sudah dilepas. Kemudian 2 kartu SIM-nya sudah tidak ada. Riwayat panggilannya pada dihapusin. Saya tanya sama jaksa, Pak Jaksa, ini bagaimana? Ya nggak tahu, dari penyidiknya seperti ini. Saya baru aktifin Pak, sudah seperti ini. Hilanglah kartu SIM hilang. Nah, saya kirim kasat. Kasat ini berita kartu SIM hilang WA Lopor. Malam. Pagi-pagi kasat telepon saya. Izin Bang, semalam tiduran. Bang, menurut penyidik, diserahkan kepada jaksa itu dalam keadaan lengkap. Ada kartu SIM, WA juga masih utuh. Jadi siapa yang benar? Saya bilang, Pak Jaksa apa penyidik? Faktanya di persidangan, ya sudah lempot PA, 2 kartu SIM juga sudah tidak ada. Saya melihatnya, andai saja kartu SIM ini ada, WA ini masih ada, maka akan terlihat Ririn itu tidak tahu pembunuhan. Itu. Tapi karena sudah dijadikan tersangka dengan ada luka apa, jadi mau nggak mau ini harus dilanjutkan. Ini dugaan saya, Pak Gubernur. Ya. Nah, itu. Tapi fakta-faktanya kan seperti itu, kan? Itu. Nah, kemudian mengenai mobil dibawa, ya, hari-hari berikutnya, besok berikutnya ini belum dikubur ya. Besoknya Jumat ini jam 4-9 pagi Ririn bangun. Nah, setelah bangun Ririn itu mau pulang, tapi dilarang oleh Joko. Nanti Rin makan aja dulu. Nah, akhirnya jam 11:30 Prio disuruh beli makan oleh si Joko. Menurut si Prio kan, dibilang Joko sambil suruh jualin emas. Ada yang kelewat. Ketika Joko datang itu, ya waktu sama si Ririn, ya, si Prio jujur. Karena Joko menanyakan mayat di mana. Jadi meskipun Joko itu keluar, tapi begitu balik lagi sama Ririn, ya, ketika Ririn suruh tidur jadi Ririn tuh suruh tidur dulu tuh ke ruang depan. Setelah ngomong seperti nyamuk, kata Joko, Rin, kamu tidur di ruang kamar depan aja. Kata Ririn, kan ini kamar orang, kan saya saudaranya, kan udah mau itu ke depan. Kemudian berdua lah Prio sama Joko. Joko menanyakan mayatnya di mana. Kemudian kata Prio, ada di belakang. Loh, kamu digituin aja, sana kamu ambil sampul. Kata si Joko kepada Prio. Tapi Prio jujur, Bang, saya dikasih uang 8 juta sama emas. Uangnya buat kamu, kata si Joko itu buat Prio, emasnya diambil. Kembali ke siangnya kan, 11:30 disuruh makan, beli makan sama jualin emas oleh Joko karena udah di tangan Joko emasnya. Nah, kemudian pergilah beli. Sampai saya tanya tuh Pak Gubernur, kamu beli nasi di mana? Saya bilang, di warteg pada lampu merah Wifi. Apa nasinya, lauknya?
saya sama Ririn itu ayam, tapi kalau Joko nggak doyan ayam katanya, rames. Oke, jual emasnya di mana? Jual emasnya di Pasar Mambo yang dekat toko 3, toko seragam. Oke, jadi kecil yang etalase itu Pak Gubernur. Oke, terus balik uangnya kasihkan ke Joko. Makan, sudah Ririn suruh pulang. Ya udah Ririn, kamu pulang dulu. Ririn pulang. Setelah Ririn pulang, kemudian dikuburlah mayat itu antara Prio dengan Joko. Oh, itu versi ya teman-teman ya. Ini masih konsisten, masih ini yang saya dengar. Tapi ini bukan kepastian ya teman-teman ya. Ini versi, lagi-lagi di versi ya. Bukan berarti terus kita membenarkan, bukan, salah itu. Nah kemudian, ini Ririn pulang juga disaksikan tuh sama Sela, masuk lagi kan, cocok kan Ririn pernah pulang kan gitu. Saksian saya waktu di persidangan. Ririn balik lagi ke situ jam 2-an. Sudah rapi. Sudah malam lagi, mobil nih. Jam 3 pagi, Joko ngomong kepada Ririn, Rin, anterin saya ke Jatibarang. Ketemu saudara dan ketemu Budi sama Aman Yani juga. Kan? Nah, lalu Ririn pakai mobil siapa bang? Itu mobil udah ada mobil dikeluarin, udah mobil sedan. Nah, kemudian Ririn disuruh ganti baju dulu, disuruh nganterin motor dulu, motornya Ririn. Kamu pulang dulu sana anterin motornya istrinya itu. Ya sudah akhirnya Ririn itu naik Grab, pesan Grab, kemudian Prio bawa motornya Ririn pulang, balik lagi ke situ, naik Grab tadi kan, jadi motornya Ririn, Sela udah dianterin sama istrinya. Begitu nyampe situ, ternyata mobil pickupnya juga udah keluar lagi oleh Joko. Lalu Ririn suruh nyetir mobil sedan, Ririn protes. Bang, kok mobil pickupnya, kita kan mau pergi, kok mobil pickupnya di luar, nanti ada saudaranya Budi yang mau ambil. Nah, kata Joko, belakangan mobil pickup itu digantikan oleh Evan. Saya menduga yang pura-pura jadi Budi itu Joko. Oke, nampaknya ini bersambung teman-teman. Inilah keterangan yang bisa kita ambil. Saya tidak sedang menjas ya, saya hanya mau mendengarkan yang mana sih sebenarnya yang benar. Karena setahu saya dalam kasus ini itu ada versi, yang ini tadi versi Ririn, yang tadi sebelumnya versinya Prio, yang dakwaan versinya jaksa. Jadi kalau 3 versi ini terus bagaimana teman-teman? Nah mari kita berpikir jernih dulu, jangan langsung apa-apa itu, oh itu pendukung Ririn, oh itu pendukung Prio. Bukan begitu ceritanya. Ini konsepnya adalah antara dakwaan jaksa dengan 2 terdakwa. Bukan 2 terdakwa ini berseberangan, bukan. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman sampai di sini dulu, kita akan ketemu di lain waktu ya. Oke, karena sudah selesai. Tuh udah selesai kan? Oke, terima kasih. Bye bye.